Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara workshop online inovasi asesmen dan pengembangan media digitalisasi dalam asesmen untuk mewujudkan merdeka belajar bagian pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini susunan acara pada sore hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan Ketua Panitia, sambutan dan arahan kebijakan pendidikan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, disusul dengan doa. Kemudian pemaparan materi dan dari narasumber pertama yaitu Ibu Al-Haura Nabikatul Ula, Sarjana Teknik tentang konsep asesmen. Kemudian pemaparan materi dari narasumber kedua yaitu Ibu Anggun Winata tentang implementasi Kurmer dengan game edukasi. Disusul dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk memulai acara pada sore hari ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya, laporan Ketua Panitia. Kepada yang bertugas kami persilakan. Kepada Bapak Joko Sutopo, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Panitia dan Ketua Komunitas Guru Penggerak, kami persilakan untuk memberikan laporan dari Ketua Panitia.
Baik, Bu Aini, selaku Kokapten dari belajar.id untuk memberikan laporan tentang kegiatan sore hari ini. Baik, mungkin karena terkait jaringan, maka kita langsung acara berikutnya yaitu sambutan dan arahan kebijakan pendidikan Kabupaten Tuban oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Joko Sarwono. Kepada beliau kami persilakan. Boleh di-unmute untuk hostnya, untuk mikrofonnya Bapak Joko Sarwono. Bapak David, mohon bantuan untuk mikrofonnya Bapak Joko Sarwono untuk di-on-kan. Halo, sudah bisa didengar? Sudah Bapak. Sudah Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita langsung saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan khususnya yang tergabung di dalam komunitas guru penggerak yang ada di Kabupaten Tuban yang telah menginisiasi kegiatan workshop yang diselenggarakan pada sore hari ini. Tentunya dengan harapan bahwa dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman guru penggerak ini nantinya tetap akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada tentunya adalah para objek kita di dalam memberikan pembelajaran yang lebih dalam tanda petik merdeka kepada anak-anak didik kita. Pada kesempatan ini yang pertama kami ingin menyampaikan sebuah Suara terlalu kecil, tidak jelas. itu harus gimana ini? Volume ya. Udah penuh 100%. Ya. Halo, bisa didengar suara saya? Suaranya terlalu Bapak. Sudah jelas Bapak. Saya kira sudah jelas dan yang paling utama pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah isu strategis yang harus dan mau tidak mau kita hadapi dan harus kita selesaikan. Artinya apa? Isu strategis yang terkait dengan dunia pendidikan kita khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Walaupun saya hanya sebagai PLT di sini, tetapi dalam hal kegiatan di dalam menyusun sebuah kebijakan daerah, tentunya saya juga ditugasi untuk membantu Pak Sekda untuk menyusun kebijakan daerah dan di bidang pendidikan ini sangat perlu untuk segera kita laksanakan bersama. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,
Isu strategis di dunia pendidikan kita, yang pertama itu adalah masalah sumber daya manusia. Penyiapan sumber daya manusia yang notabene itu adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita. Saat ini kalau kita melihat sebuah formasi di masing-masing satuan pendidikan, kalau dibandingkan dan harus disesuaikan dengan standar pelayanan minimal kita, ini tentunya membutuhkan sebuah inovasi dan pergerakan yang sangat segera. Di samping sebuah syarat-syarat yang harus kita patuhi. Contoh saja bahwa di sekolah dasar kita yang negeri, khususnya di yang sesuai dengan kewenangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, sekolah SD kita itu ada kekurangan kepala sekolah yang saat ini itu kurang lebih kosong, ada 107 lembaga sekolah yang kepala sekolah ya. Monggo, ada sesuatu Bapak Ibu sekalian? Tolong itu di-mute itu. Oh ya, monggo. Jadi ada kurang lebih 107 lembaga satuan pendidikan kita yang kepala sekolahnya kosong. Kami telah melakukan pemetaan bersama dengan teman-teman GTK tentunya, karena ini segera untuk kita eksekusi, karena sebentar lagi kita akan menghadapi PPDB sekitar bulan Juni nanti, sehingga lembaga sekolah khususnya di SD ini betul-betul bisa merupakan yang menandatangani ijazah dan seterusnya, ini harus untuk kita siapkan. Nah, di dalam hal untuk memproses ini ke depan terkait dengan kepala sekolah kekosongan ini, termasuk juga kekosongan atau kekurangan dari pengawas dan penilai. Syarat utama dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang itu harus dari guru penggerak. Saya yakin guru penggerak yang sekarang hadir ini adalah tokoh-tokoh muda semua. Tokoh-tokoh yang tua-tua seperti saya ini, ya mungkin kalau mau ikut guru penggerak ya tidak mungkin akan lulus terus, karena mungkin situasi dan teknologi yang memang harus kita ikuti di dalam proses itu. Namun ini tetap harus kita siapkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan isu strategis yang pertama saja, kita harus betul-betul harus menyiapkan secara persyaratan, syarat dan ketentuannya adalah terkait dengan guru penggerak kita siapkan. Jadi suatu saat nanti mungkin di dalam lembaga sekolah itu, karena banyak yang muda-muda menjadi guru penggerak, otomatis nanti di dalam memimpin lembaga sekolah ini tentunya nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin lebih tua akan dipimpin oleh yang lebih muda, karena syarat utamanya itu. Dan lebih lagi bahwa guru penggerak itu memang sekarang harus bisa merefleksikan dirinya itu sebagai leader. Jadi merupakan pemimpin di dalam pendidikan itu. Karena di dalam materinya yang jelas nanti berinovasinya itu pasti di dalam melaksanakan kegiatan itu inovasi maupun seni di dalam menyelenggarakan pendidikan itu butuh sebuah wujud kepemimpinan. Isu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentunya berbanding lurus dengan apa yang kita sebut dengan satuan pendidikan itu. Satuan pendidikan tentunya ada SDM, kemudian juga ada sarana prasarana yang memadai, dan yang ketiga adalah anggaran. Saya tidak akan menyebut yang nomor 2 dan yang ketiga. Tetapi di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan workshop ini, yang nantinya mengarah kepada pengembangan atau inovasi dari teman-teman guru penggerak ini untuk lebih mewujudkan merdeka belajar ini, tentunya membutuhkan sebuah inovasi yang atau terobosan yang sangat strategis, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman guru penggerak ini nantinya bisa mendongkrak sekolah-sekolah ini untuk melakukan percepatan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kami hanya titip pada kesempatan workshop ini, monggo silakan di dalam
menyelenggarakan ini, ajaklah mungkin memberikan pengalaman Bapak Ibu sekalian untuk mengajak teman-teman yang masih belum menjadi guru penggerak ini untuk sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan bisa kita akomodir sehingga nanti teman-teman yang menjadi guru penggerak di Kabupaten Tuban itu bisa semakin bertambah sehingga memudahkan kita di dalam memanage satuan pendidikan itu di dalam proses belajar mengajar dalam konteks Merdeka Belajar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf mungkin belum tepung dengan Bapak Ibu sekalian semua, namun beberapa dari teman-teman Pak Joko Sutopo itu yang kemarin kami kenal karena bertemu di Dinas Pendidikan menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan pada sore hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop online yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Tuban terkait dengan inovasi, asesmen dan pengembangan media digitalisasi dalam asesmen untuk mewujudkan Merdeka Belajar di Kabupaten Tuban secara online ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko. Terima kasih Bapak Dr. Andes Joko Sarwono, arahan dan kebijakan pendidikan Kabupaten Tuban. Berikutnya Pak Joko Sutopo selaku Ketua Panitia, apakah sudah on cam? Halo, siap. Baik. Berikutnya merupakan laporan Ketua Panitia. Dalam hal ini, Bapak Joko Sutopo selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Tuban. Kami persilahkan Bapak Joko. Kelihatan ya? Overlighting sepertinya, Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini, pada sore hari ini dapat bertemu di dunia maya, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka workshop online tentang asesmen kerjasama antara komunitas guru penggerak bersama komunitas belajar ID Kabupaten Tuban. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadi umatnya. Yang saya hormati dan yang kita hormati semua, Bapak Kepala PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Joko Sarwono. Terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami semua, dan alhamdulillah kami beberapa waktu lalu menghadap beliau difasilitasi dengan baik, dan tadi kami mengikuti paparan beliau bahwa memberikan satu penjelasan paparan yang sudah sangat jelas dan luar biasa Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang di bawah kewenangan atau di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Baik Bapak Ibu, di kegiatan kali ini kegiatan yang kesekian kalinya bagi komunitas guru penggerak maupun komunitas belajar ID. Nah, diharapkan kegiatan workshop tentang asesmen ini diharapkan bahwa Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan apa yang didapat dari workshop ini
di sekolah yang kaitannya berhadapan dengan murid atau siswa kita secara langsung. Bapak Ibu, workshop online kali ini ada 4 series atau 4 tahap, yaitu yang pertama hari ini, kemudian di hari Jumat depan, dan sampai pada Jumat keempat itu ada materi-materi yang Bapak Ibu harus dan wajib ikuti untuk mendapatkan sertifikat atau nilai yang setara dengan 32 jam. Selain itu, Bapak Ibu nanti ada tugas-tugas atau hal-hal yang kaitannya dengan asesmen yang nanti menjadi Bapak Ibu lulus hingga mendapat 32 jam yang bisa nanti di akhir tugas itu Bapak Ibu mengumpulkan tugas tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sudah stay hari ini, bahwa komunitas guru penggerak dan komunitas belajar ID ini melakukan kegiatan bermaksud memberikan penguatan atau memberikan praktek baik pada Bapak Ibu yang intinya untuk pengembangan pendidikan yang ada di Kabupaten Tuban. Karena Bapak Ibu sudah berani melakukan keluar dari zona nyaman Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Diharapkan kegiatan ini bisa berlangsung dan Bapak Ibu bisa mengikuti hingga 4 season ya, sampai pada aksi nyatanya, yaitu berupa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di materi yang diberikan oleh para penyaji. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon diikuti dengan baik sehingga nanti kami memberikan penghargaan atau apa yang disampaikan materi itu bisa terlaksana dengan baik dan kami bisa melaporkan kepada Dinas Pendidikan maupun cabang Dinas Pendidikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh peserta dan terlaksana secara 100%. Saya kira itu Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Sutopo, selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Tuban yang sudah memberikan laporan tentang kegiatan pada sore hari ini. Berikutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Maksud kami, berikutnya mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa, acara pembukaan, yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zamroni dari SDN Penidon 1 Plumpang. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini selama workshop online ke depan diberkahi dan berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Ya Allah, ya Rahmat, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara workshop online, inovasi assessment dan pengembangan media digital dalam assessment untuk mewujudkan merdeka belajar dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatu. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Zamroni yang sudah menutup acara pembukaan pada sore hari ini dengan doa. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu Ibu Al-Haura Nabigatul Ula Sarjana Teknik. Beliau merupakan guru produktif dari SMKN Tambak Boyo Tuban. Beliau juga guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tuban. Pengalaman dari Ibu Al-Haura merupakan drafter di Divisi Teknologi PT PAL Indonesia tahun 2005 sampai tahun 2007, planner di Planning dan Production Control dari PT PAL Indonesia dari tahun 2007 sampai 2009, guru produktif Teknik Permesinan Kapal SMKN Tambak Boyo dari tahun 2011 sampai sekarang, guru pamong PBGC Teknik Perkapalan UNESA 2022 sampai sekarang, dan penelaah buku dari PT Quantum Buku Sejahtera dari tahun 2022 sampai sekarang. Dan kali ini Ibu Al-Haura Nabigatul Ula akan memberikan konsep asesmen kurikulum merdeka. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Bu Al-Haura. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas ya Pak San ya? Iya, Ibu. Sambil minta tolong barangkali ada yang belum di-unmute Pak. Ya. Karena suara saya lemah lembut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jelas. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Joko Sarwono, Bapak Bapak Joko Sarwono, Bapak Joko Sutopo, dan Bu Aini, dan juga rekan-rekan dari guru penggerak Kabupaten Tuban maupun rekan-rekan dari Belajar ID, dan yang saya hormati juga para peserta yang mengikuti workshop online terkait asesmen ini. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu. Terlihat ya Pak San ya? Oke, Ibu, sama terlihat. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Pak San ini tadi menyebutkan profil saya sebegitu panjangnya, saya kira diambil satu saja. Bapak Ibu,
Saya adalah guru produktif di teknik pemesinan kapal. Background saya memang dari SMK. Nanti Bapak Ibu yang berada di jenjang yang berbeda nanti bisa menyesuaikan. Secara umum prinsip untuk asesmen di kurikulum Merdeka ini saya kira sama gitu ya. Secara detailnya sama gitu. Nah, untuk pertama kali ini biasanya kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita akan bertemu dalam 4 kali pertemuan tiap hari Jumat. Nah, untuk di awal sesi ini saya akan secara singkat dengan durasi yang sudah diberikan oleh Bapak Moderator yaitu 30 menit. Kita berbagi atau sharing terkait inovasi asesmen dan penerapannya terutama di kurikulum Merdeka ini. Jadi saya kira hampir seluruh sekolah untuk tahun ini hampir semuanya sudah memulai untuk menerapkan kurikulum Merdeka gitu. Kalau di sekolah saya saat ini sudah memasuki tahun ketiga, mungkin ada yang sudah memasuki tahun kedua atau baru awal pembelajaran nanti. Harapannya kita sama saling belajar bersama dan memahami prinsip dasar tentang kurikulum Merdeka maupun pernak-perniknya gitu ya. Salah satunya juga terkait asesmen ini. Nah, ya, asesmen kalau di Kurmer ya, kalau dulu kita mungkin kalau memberikan penilaian itu penilaiannya sebagai bukti atas pemahaman anak, pengetahuan anak atau keterampilan anak. Nah, kalau asesmen di kurikulum Merdeka ini, asesmen merupakan salah satu bukti. Jadi salah satu bukti atau informasi untuk memahami proses pembelajaran yang akan sedang maupun telah dilaksanakan. Jadi, ketika kita melaksanakan asesmen, kita akan memahami bagaimana proses pembelajaran yang akan kita lakukan, sedang kita lakukan, dan telah. Kemudian, bagaimana sih asesmen yang berpihak pada murid? Asesmen yang berpihak pada murid. Nah, mungkin selama ini kita tidak serta-merta memikirkan asesmen itu harus berpihak pada murid. Yang penting kita membuat rubriknya. Nah, bagaimana membuat asesmen yang berpihak pada murid dan membantu murid mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, bukan sekedar angka semata. Nah, ini refleksi untuk kita. Nah, ini contohnya Ibu-Ibu, Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu. Ketika kita memberikan informasi di kelas maupun di workshop atau di lab, kita informasikan kepada anak-anak bahwasanya anak-anak minggu depan kita ujian gitu. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran anak-anak, Bapak Ibu? Silakan, biar enggak ngantuk, kita diskusikan di live chat. Senengkah? Susahkah? Gitu ya. Atau kalau mungkin sekolahnya itu anak-anak yang memang terbiasa disiplin gitu, wah sudah gugup. Persiapannya mulai dari sekarang untuk ujian minggu depan. Coba saya lihat dulu. Oh, ada yang sedih. Iya, kalau zaman sekolah saya ndredeg, ada yang seneng belajar pastinya. Ya. Kalau sekarang, oh ada yang terkejut. Ada yang biasa saja enggak kira-kira? Nah ini. Iya, kalau saat ini santai-santai saja. Nah, ya. Sangat senang gitu ya. Apalagi kalau ujiannya itu ujian praktik mungkin tambah seneng. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, asesmen selama ini itu digunakan untuk apa saja sih?
atau tujuannya apa kita melakukan assessment. Bisa Bapak Ibu tuliskan di live chat-nya. Selama ini assessment digunakan untuk tujuan apa? Nah, ini yang paling sering ini ya. Untuk isi raport, untuk memperoleh nilai. Nah, ini yang Pak memetakan kebutuhan murid. Nah, ini Pak Wilhelmian Kapi. Oke, memperoleh informasi kemampuan siswa. Oke, penilaian terhadap ketercapaian belajar peserta didik. Mengukur akademik. Bagus sekali Bapak Ibu. Nggih. Oke, sebenarnya apa sih bedanya asesmen pada kurikulum Merdeka dengan asesmen kurikulum sebelumnya? Pada pembelajaran paradigma baru ini, asesmen itu tidak hanya dipandang sebagai tahap pelaporan saja. Ya, kalau dulu sebagai tahap laporan, kemudian sebagai tahap penilaian kemampuan murid gitu ya, tapi juga berfungsi sebagai proses pengolahan informasi. Nah, ini titik beratnya di sini. Proses pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, perkembangan murid, dan pencapaian hasil belajar, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan kemampuan murid. Nah, kita tahu sendiri Bapak Ibu, pada tingkat fase kita ya, kalau di saya itu jenjang SMA dan jenjang SMK itu berada di fase E dan F. Nah, di fase E berada di kelas 10 dan di fase E pada jurusan yang sama gitu ya, atau di kelas yang sama, variasi atau ragamnya anak-anak mulai dari kemampuan awal anak, kemudian perkembangan anak sebelumnya, kemudian kebutuhan anak-anak, minat belajarnya, dan lain sebagainya bisa jadi berbeda, walaupun rentang usianya tidak jauh berbeda. Nah, tujuan asesmen itu apa sih? Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Tujuan asesmen itu yang pertama adalah untuk memantau dan memonitor kualitas pembelajaran. Ya, kita kalau tidak pakai asesmen, kita tidak bisa memonitor kualitas pembelajaran kita. Jadi kalau awalnya dulu asesmen itu untuk memantau perkembangan anak, ya penilaian kepada anak. Kalau sekarang enggak, kita melakukan asesmen untuk merefleksikan kita sendiri, bagaimana proses pembelajaran yang akan, sedang, dan telah kita lakukan guna perbaikan pembelajaran di akan datang. Kemudian yang kedua, nah ini untuk umpan balik kita, feedback kita. Jadi tidak hanya kita melakukan proses pembelajaran, tidak hanya kita menjustis anak ya, menjustis anak atau menghakimi anak, oh ini pinter, ini cukup, ini berkembang, ini mahir, dan lain sebagainya, tapi juga sebagai refleksi kita kembali. Yang ketiga adalah kita memahami posisi masing-masing murid itu posisi berada di mana. Jadi mulai dari awal kita tahu ketika proses pembelajaran apakah ada peningkatan di situ, dan di akhir pembelajaran kita tahu posisi murid kita masing-masing berada di mana. Yang keempat adalah membantu guru, ya tidak hanya guru, murid juga karena sebagai subjek sekaligus objek, kemudian membantu orang tua sekolah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima adalah memetakan kemajuan hasil belajar murid. Pendekatan asesmen, jadi pendekatan asesmen ini ada 3. Nah, Bapak Ibu pasti sudah familiar ini yang nomor 1. Mohon maaf Bapak Ibu ini belepotan
ada coret-coretannya ini. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari implementasi kurikulum Merdeka ini. Asesmen diagnostik ini mungkin dulu kita dulu ketika kurikulum sebelumnya kita sudah menerapkan, mungkin ya sudah pernah menerapkan, namun tidak tertulis secara tersurat dan bagaimana prosesnya, bagaimana pembuatannya, bagaimana implementasinya, bagaimana pencapaiannya. Nah, di kurikulum Merdeka ini titik beratnya salah satunya di asesmen diagnostik ini. Asesmen diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran atau ketika Bapak Ibu memasuki topik baru. Nah, kenapa kok harus dilakukan? Agar ketika kita memberikan materi baru atau topik baru kepada para murid kita mengetahui kemampuan awal murid itu berada di posisi mana. Nah, itu fungsinya asesmen diagnostik. Nah, yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen formatif ini terintegrasi dengan proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Nah, contohnya Bapak Ibu, kita bisa melakukan self-assessment atau asesmen penilaian diri sendiri. Jadi anak-anak memberikan penilaian sendiri terkait kemajuan belajar mereka. Kemudian bisa peer assessment, yaitu penilaian teman sebayanya, memberikan penilaian. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu asesmen sumatif. Ini biasanya yang pasti dilakukan yang dilakukan di akhir pembelajaran materi untuk menguatkan konfirmasi capaian belajar. Nah, ini biasanya dilakukan di akhir pembelajaran dan paling sering dilakukan di semua sekolah. Nah, ini biasanya yang dinilai adalah taraf pengetahuan peserta didik. Ya, kalau di SMK kita juga mengenalnya sebagai ujian praktek gitu ya, atau UKK. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Implikasi dari kurikulum Merdeka, kita tahu ya, desentrasi sekolah, ketika sekolah sekarang sudah tidak menerapkan KTSP tapi memakai KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ketika KOSP-nya berbeda-beda tiap sekolah, maka mau tidak mau juga pembelajaran di masing-masing kelas, mungkin di jurusan yang sama, jurusannya sama, pembelajaran juga berbeda gitu ya. Pembelajarannya juga berbeda dengan capaian pembelajaran yang sama, tekniknya bisa berbeda-beda. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ya tidak serta-merta kita mengajarkan masing-masing anak kita berikan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, tidak. Capaian pembelajarannya tetap satu, tujuan pembelajarannya tetap satu, namun metode yang kita gunakan berdasarkan kemampuan awal murid itu bisa jadi berbeda. Nah, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini mau tidak mau ya harus kita lakukan diagnostik tes ini dulu. Karena kita tidak bisa mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi ini kalau kita tidak mengukur kemampuan awal anak. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat ya RPP-nya, RPP berdiferensiasi berbasis modul, kemudian asesmen ini juga tidak bersifat mengukur penilaian anak, tapi bersifat informatif ya, bersifat informatif ke kita, ke guru maupun ke sekolah, termasuk juga siswa dan orang tua. Ini gimana Bu? Nah, ini misalnya, gimana Bu tahapan penyusunan asesmen diagnostik? Ini di awal ya. Yang pertama, dianalisis dulu Bapak Ibu rapot murid tahun sebelumnya. Ini kalau misalnya kita berada di, anak-anak kita berada di fase mungkin di kelas 2, 3, 4, 5, 6, atau kalau misalnya SMP kelas 2, 3, kalau SMA, SMK di kelas 2, 3, kita bisa
menganalisis rapot murid tahun sebelumnya gitu ya. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa misalnya menanyakan kepada guru yang pernah mengajar di kelas murid tersebut. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Nah, kompetensi apa yang akan diajarkan dan bagaimana teknik penyampaiannya, yang paling mengetahui adalah Bapak Ibu sendiri gitu. Kemudian menyusun instrumennya. Nanti saya akan menjelaskan dan saya sudah menerapkan instrumen asesmen yang paling sederhana Bapak Ibu yang kita bisa terapkan ya mulai dari besok mungkin kalau Bapak Ibu belum pernah membuat dan bisa digunakan untuk beberapa macam tujuan pembelajaran gitu, semua mata pelajaran dan juga paling ringan menurut saya. Kemudian yang keempat, menggali informasi tentang murid. Nah, barangkali kan ini tugasnya guru tidak serta-merta kita berada di kelas, kita bertanggung jawab kelas saja, tapi kita juga menggali informasi terkait latar belakang keluarganya seperti apa, motivasi minatnya, serta ketersediaan sarana prasarana belajar. Seringkali kita menghadapi murid yang mungkin rumami di kelas, dia tidak mau mendengarkan. Nah, kalau di kelas saya seperti itu, dia tidak mau mendengarkan, tapi ketika pembelajaran praktik, dia bisa lebih cepat 2 kali dari teman-temannya yang aktif di kelas gitu. Jadi memang dia lebih senang pembelajaran praktik gitu ya daripada pembelajaran di kelas. Nah, itu banyak sekali terjadi kasus-kasus yang atau teman-teman yang seperti itu. Beragam sekali. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi ya terkait masing-masing anak itu, kita bisa melaksanakan asesmen Bapak Ibu. Kita laksanakan asesmen dan kita olahnya, kemudian baru kita gunakan data hasil asesmen itu untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini saya masih mengambil ini ya dari PMM. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin lebih memahami lagi bisa membuka di topik assessment di PMM. Nah, ini contoh dari instrumen assessment ya. Jadi ini yang paling sederhana, nama muridnya apa, kita bisa melakukan observasi dan membuat instrumen catatan anekdotal seperti ini. Kemudian apa saja kriteria keterampilan yang ingin kita amati, di sini kita tuliskan, baru nanti muridnya kita tuliskan nomor 1 dan seterusnya, baru kita berikan nilai di situ. Mungkin bisa 1 sampai 4 atau checklist gitu boleh. Terserah Bapak Ibu, ini sebagai instrumen asesmennya. Nah, ini. Di sini ketika kita menilai masing-masing anak, kita tahu ketika kita melakukan observasi, kita tahu ternyata kita menemukan anak yang ketika melakukan observasi ya di asesmen diagnostik, ternyata pilihannya beragam sekali. Ada yang anak-anak itu belum memenuhi sama sekali. Misalnya di saya gitu, saya ngajar di bongkar motor diesel gitu ya, bongkar motor diesel. Anak-anak misalnya saya ajarkan tentang bagaimana perawatan dan perbaikan motor diesel. Mau tidak mau mereka akan membongkar dulu. Kira-kira apa yang menjadi kendala, kenapa motor ini tidak nyala gitu. Setelah diidentifikasi, baru anak-anak bongkar, biasanya seperti itu. Nah, ini kita kelompokkan dulu tadi di sini kriteria keterampilan yang akan dipersyaratkan apa saja. Nah, setelah kita tuliskan misalnya ya di sini anak-anak harus tahu bongkarnya, harus tahu nanti ada di belakang itu bongkar, kemudian perbaikan, kemudian pasang kembali dan lain sebagainya. Di situ kita nilai. Setelah kita nilai, nanti kelihatan anak-anak yang belum memenuhi siapa saja. Kemudian yang memenuhi sebagian siapa saja,
yang memenuhi dan melampaui apa saja. Nah, setelah kita petakan Bapak Ibu dari asesmen diagnostik ini, baru kita bisa melakukan rencana tindak lanjut atau penyesuaian untuk proses pembelajaran. Nah, kalau yang saya lakukan Bapak Ibu, setelah saya melakukan asesmen diagnostik ini, ketika melakukan pembelajaran praktek, biasanya saya kelompokkan. Untuk anak-anak yang sudah mahir gitu ya, dia sudah terbiasa memegang kunci, melepas kunci, kemudian bongkar pasang, itu saya berikan tantangan lebih, sehingga anak-anak tidak bosan mengikuti pembelajaran secara umum. Biasanya kan kita samaratakan. Nah, ketika kita samaratakan, biasanya anak-anak kan bosan, karena saya sudah mampu Bu bongkar pasang diesel, kok disuruh lagi. Nah, itu kita harus memberikan tantangan lebih. Misalnya saya berikan deadline waktu gitu. Biasanya anak-anak kan tidak terbatas waktu, maka saya berikan untuk anak-anak yang tahap melampaui, ini saya berikan deadline waktu. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang belum memenuhi, maka saya akan mendampingi anak-anak tersebut atau kelompok tersebut sehingga mereka minimal bisa mengalami peningkatan dari persyaratan kemampuan prasyarat yang sudah saya buat sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah ya. Untuk mahir saya memberikan tantangan lebih atau kegiatan pengayaan, sedangkan untuk berkembang saya berikan pendampingan sesuai kebutuhan kelompok murid atau berkembang. Pak San, nanti kalau mau selesai saya tolong di reminder Pak ya. Iya Bu, siap Bu lah. Oke. Ini contoh dari instrumen assessment Bapak Ibu. Ini pasti kita sudah tahu karena selama ini apapun kurikulumnya ya hampir sama lah. Instrumen asesmennya yang pertama adalah rubrik. Ini rubrik seperti ini Bapak Ibu. Maaf, tidak bisa jalan. Ya karena sudah saya PDF-kan, mohon maaf. Instrumen rubriknya seperti ini yang selalu kita buat ya, terutama di tiap ujian praktek anak-anak. Panduan ini digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian murid dengan menggunakan kriteria dan skor tertentu. Jadi kalau misalnya anak-anak praktek, kalau di tempat kami, mulai dari tahap persiapan sampai ke ending atau finishing, ada semacam KUK atau indikatornya apakah anak-anak masih dalam tahap berkembang atau belum sesuai kriteria sampai posisi anak-anak memang sudah mahir atau sesuai kompetensinya. Ini skornya 1 sampai 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rubrik penilaiannya. Nah, ini instrumen rubrik namanya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah instrumen checklist, sama seperti rubrik, cuma nanti kita bisa checklist biasa Bapak Ibu. Oke. Kemudian ada catatan anekdotal tadi ya, itu berisi catatan singkat terkait hasil observasi kepada murid, dan yang keempat adalah lembar pengamatan. Itu adalah 4 instrumen asesmen yang bisa kita gunakan, dan bebas Bapak Ibu mau menggunakan seperti apa, isinya seperti apa, kemudian pengamatannya pada waktu rentang apa, Bapak Ibu bebas melakukan sesuai karakteristik pembelajaran Bapak Ibu, capaian yang ingin dicapai, dan juga karakteristik siswa Bapak Ibu. Gitu. Oke. Saya kira ini contoh dari saya Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Yang paling gampang itu saya pakai Google Sheet Bapak Ibu. Jadi anak-anak di ending pembelajaran ya maupun di awal ini anak-anak bisa mengisi sendiri. Jadi kita membuat kemampuan prasyaratnya, kita yang membuat ya di kolom kiri ini. Kemudian sebelum pembelajaran anak-anak menilai sendiri, mencoba merefleksikan sendiri. Inilah yang dimaksud penilaian sendiri atau self assessment. Jadi tidak harus kita yang memberikan penilaian gitu. Biasanya kan seperti itu. Jadi anak-anak bisa melakukan sendiri. Nah, ini saya kira sangat efektif terutama ketika pembelajaran praktek. Menurut saya lebih efisien karena kita terbatas waktu, sedangkan praktek kita durasinya sangat panjang gitu. Capaian saat ini apa sebelum pembelajaran, kemudian kita tuliskan, anak-anak bisa menuliskan antara rentang 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik.
Nah, kemudian setelah pembelajaran, anak-anak ngisi lagi Bapak Ibu. Saya suruh ngisi lagi, dia nilainya ada peningkatan enggak? Ada peningkatan enggak? Ada peningkatan. Ketika nanti dia tetap gitu ya, berarti itu tidak hanya menjadi catatan kepada anak-anak, tetapi juga sebagai refleksi saya untuk pembelajaran saya dan pendampingan terhadap anak tersebut. Pendampingan lebih terhadap anak tersebut. Nah, di catatan ini Bapak Ibu yang beragam, ya, anak-anak bisa merefleksikan hasil pembelajaran yang sudah mereka lakukan sendiri. Nah, catatannya bisa jadi anak-anak bisa memahami apa yang sudah dipahami, kemudian yang belum dipahami apa gitu ya. Kemudian untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita terapkan secara simpel gitu, simpel namun juga berfungsi sekali menurut saya karena kita bisa mengukur mulai dari awal pembelajaran sampai nanti di ending pembelajaran pada topik tertentu. Nah, hal-hal yang harus dipahami Bapak Ibu bahwa pencapaian murid nantinya akan beragam Bapak Ibu. Kalau dulu berbasis kompetensi gitu ya, kalau SMK kan memang ada basis kompetensi, ada prasyarat kompetensi yang harus ada di anak. Nah, namun ini secara general pencapaian murid nantinya akan beragam tergantung dari kemampuan awal murid. Jadi kita enggak harus semuanya mentak-mentak ayo gitu. Gimana anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan awal yang masih rendah atau kemampuan awal yang masih dalam tahap berkembang atau angka 1 itu langsung kita dongkrak ke angka 4. Nah, Mohon izin Bu Ula, waktunya masih 5 menit lagi. Oh, masih 5 menit. Untuk teman-teman peserta mungkin bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat, nanti akan dijawab di sesi tanya jawab. Oke. Terima kasih Pak San. Iya Bu. Oke. Tidak sampai 5 menit Pak San. Oke, ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, pencapaian murid endingnya nanti bisa beragam. Tergantung dari kemampuan awal murid. Ya, tidak harus semuanya berada di level 4. Tapi bisa jadi anak itu misalnya dari angka 1 gitu ya, angka 1 naik ke angka 2. Kemudian kita berikan treatment lagi, pendampingan lagi, kita naikkan lagi menjadi angka 3 gitu. Jadi tidak harus semuanya ke angka 4 dan semuanya membutuhkan proses dan beragam. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Salam semangat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan di live chat. Terima kasih Pak San, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ula, paparan yang luar biasa. Semakin paham tentang asesmen ini nanti untuk teman-teman peserta, jika ada pertanyaan boleh nanti ketika sesi tanya jawab ditanyakan atau mungkin saat ini bisa ditulis di kolom chat Zoom maupun chat YouTube Live. Baik, untuk berikutnya pemaparan materi dari narasumber kedua yaitu Ibu Anggun Winata, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka dengan game edukasi. Perlu diketahui bahwa Ibu Anggun Winata merupakan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tuban. Beliau memiliki moto setinggi apapun pencapaian karir yang dapat diraih, pencapaian tertinggi adalah menjadi seorang ibu bagi anak-anak. Luar biasa sekali motonya. Ini yang menjadi saya garis bawah Ibu Anggun. Monggo, Bu Anggun bisa dipaparkan materinya. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin, terdengar suara saya? Terdengar Bu Anggun. Oke, baik. Saya izin share screen, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, sudah terlihat slide PowerPoint saya? Belum, Bu. Belum terlihat. Belum. Sekarang sudah, Bu. Masih proses Sekarang berbagi nih, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Meski sore,
ya, sudah lelah dari rutinitas mengajar tadi siang, tadi pagi sampai siang, tapi tetap semangat mengikuti workshop pada sore hari ini. Jadi saya berikan apresiasi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu yang dengan semangat mengikuti workshop pada sore hari ini. Baik, Ibu Bapak, untuk share screen saya apa tertutup dengan aplikasi Zoom-nya? Tidak? Terlihat, Pak? Terlihat jelas atau ada yang tertutup? Begitu, Pak Santoso? Terlihat jelas, Bu Anggun. Oke. Sampun Baiklah, sempat berarti tampilan dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dipaparkan oleh bagus sekali oleh rekan saya Ibu Ula dari jenjang SMK. Selanjutnya kita berkolaborasi, jadi gantian saya dari jenjang SMA. Sebetulnya sama, saya di sini akan berbagi praktek baik saya dalam mengimplementasikan asesmen dalam kurikulum Merdeka ini berupa game edukasi seperti itu. Nah, di sini saya berpikir yang simple, kemudian yang mana ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu pada jenjang TK, SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi saya punya inisiatif ini saja, walaupun sederhana tapi insya Allah nanti bermakna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, di sini dari paparan Bu Ula tadi kan sudah dijelaskan adanya asesmen diagnostik, kemudian juga asesmen yang lainnya, yang mana nanti ada asesmen formatif, sumatif. Nah, di sini perlu digarisbawahi kan nantinya berbeda dengan dulu pada saat kita sebelum kurikulum Merdeka, apalagi kami yang ada di SMA Negeri 1 Tuban ini adanya SKS. Jadi kita menyebutkannya pada saat kalau di SD PH ya berarti itu adalah berupa tes sumatif tes formatif seperti itu. Nah, sekarang pada kurikulum Merdeka ini bahwasanya tes formatif dan sumatif itu berbeda. Yang mana pada tes formatif tersebut kita tidak menyantumkan nilai, tapi kita bisa mengetahui capaian siswa kita sampai sejauh mana seperti itu. Jadi bisa berupa tanya jawab, bisa pakai game, bisa pakai beberapa teknik yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk tes sumatif itu sendiri di akhir pembelajaran yang kita kenal saat ini, kalau saya berarti yang dulunya saya formatif berarti sekarang istilahnya adalah sumatif. Dan nanti pada saat akhir semester sumatif, akhir semester seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini saya mengambil salah satu implementasi asesmen yang berupa tes formatif yang sering saya lakukan, mungkin Bu Ula juga atau teman-teman yang lainnya mungkin tidak asing dengan adanya game edukasi seperti itu. Karena kita kan di sini memfasilitasi siswa dalam gaya belajarnya, dalam potensi awal siswa itu, seperti itu. Jadi kita tahu yang mana yang memiliki kemampuan kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual, seperti itu. Nah, dengan adanya game edukasi berbasis web ini, nantinya diharapkan siswa lebih semangat lagi dalam pembelajaran, seperti itu. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, di sini pendidik, kita sebagai pendidik atau dalam lingkup besar suatu instansi pendidikan itu untuk dituntut lebih kreatif dan inovatif, yang mana dalam pemanfaatan dalam segala media pembelajaran itu yang berfungsi untuk menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada siswa kita agar peserta didik ini bisa memperoleh hasil yang maksimal, apa yang ingin kita transferkan. Nah, supaya siswa itu tidak mengalami kebosanan, biasanya kalau monoton seperti itu hanya pembelajaran yang biasanya ceramah seperti itu saja. Nah, ini kan kebanyakan tidak bisa memfasilitasi belajar siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini kita laksanakan seperti itu. Nah, di sini salah satu yang yang kami lakukan dalam implementasi
tes formatif itu kita lakukan dengan adanya game edukasi. Selain tes formatif yang lainnya, bisa tanya jawab ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa berupa kuis dan lain sebagainya. Di sini harapannya bisa membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan seperti itu. Nah, dengan model pembelajaran fun learning dan yang lainnya seperti itu. Jadinya nanti ini siswa diharapkan lebih tertarik, termotivasi dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu. Kemudian juga dapat meningkatkan potensi penguasaan materi siswa. Yang penting juga untuk meningkatkan kreativitas dari siswa itu sendiri. Nah, di sini banyak sekali sebetulnya game-game edukasi. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu guru juga sudah mengimplementasikan yang lainnya seperti itu. Ini saya ambil tiga yang sering saya lakukan karena sangat mudah, simple seperti itu. Kemudian juga yang nomor 2 itu kemarin saya cobakan untuk siswa saya P5 dalam tema berrekayasa dan berteknologi untuk meningkatkan berrekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI, yaitu berupa games menggunakan script seperti itu. Ternyata siswa saya juga bisa membuat dengan sangat bagus sekali seperti itu. Nah, yang pertama nanti yang paling simpel kan adanya word walls, kemudian quizzes itu juga mudah sekali. Sebenarnya game edukasi yang lainnya sangat banyak sekali, ada Kahoot dan lain sebagainya. Itu yang sering Bapak Ibu juga lakukan seperti itu. Nah, kemudian di sini sekilas terkait word walls ya, yang mana word wall itu merupakan salah satu game edukasi yang berbasis web. Kemudian ini juga biasanya dimanfaatkan untuk membuat materi juga, membuat game edukasi berupa kuis, soal-soal yang bisa kita gunakan sebagai tes formatif seperti itu. Kemudian web ini juga bisa membuat berbagai variasi game pembelajaran sehingga mereka tidak terasa kita sudah melakukan tes formatif, ternyata mereka hanya enjoy dalam permainan di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian juga bisa dibuat untuk membuat materi berbasis online juga. Kemudian juga di sana itu didukung oleh grafis yang menarik dan ada banyak template, jadinya kita bisa langsung mengimplementasikan soal formatif yang ingin kita buat di template tersebut. Mau bikin misalkan TTS atau mau bikin match and match dan lain sebagainya, tinggal masukin soal, tinggal masukin jawaban seperti itu. Kemudian juga di sini ada versi gratisnya juga dan berbayar. Nanti biasanya saya suka yang gratis. Tapi ya biar nanti template-nya dan fasilitasnya lebih banyak lagi, bisa Bapak Ibu guru yang lainnya nanti menggunakan yang premium atau berbayar. Kemudian ini juga manfaatnya banyak sekali, menyenangkan bagi siswa kita nantinya, bisa berupa kuis, menjodohkan, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi ini juga dapat ditemukan di browser, mudah sekali. Sehingga di sini mudah dibagi, juga diakses oleh siswa kita. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara membuat word wall itu sendiri? Nah, ini mudah sekali. Jadinya Bapak Ibu guru sekalian nanti bisa mencobanya, tapi insya Allah banyak yang sudah mencoba ya. Jadinya kita nanti masuk di link https://wordwall.net/ seperti itu. Kemudian nanti dipilih diisi nama, alamat dan lain sebagainya. Setelah itu nanti dipilih create activity ya. Itu berarti kita membuat soal untuk tes formatif kita, pilih salah satu template, misalkan berupa match and match atau multiple choice dan lain sebagainya. Di sana banyak sekali. Kemudian ditulis judulnya, deskripsi permainannya bagaimana, kemudian mengetikkan soal, ya, kemudian sudah selesai. Nah, di sini bisa di-share ke siswa seperti itu, dipublish. Nah, ini salah satu contoh dari word wall yang saya pernah lakukan
saya pernah implementasikan di kelas saya berupa soal kimia tata nama. Nanti Ibu Bapak guru yang lainnya bisa mengimplementasikan pada pembelajaran Bapak Ibu guru di sana. Nanti linknya, nah nanti tampilannya nanti setelah dikerjakan oleh siswa, nanti kita bisa dipaparkan itu di kelas. Oh berarti peringkatnya ke-1 dan ke-10 kan bisa juga membangkitkan semangat siswa untuk fokus dalam pembelajaran seperti itu, dan juga fokus untuk semangat dalam belajar seperti itu. Kemudian di sini juga tidak bermaksud untuk menilai berupa angka, maksudnya dalam artian, oh siswa saya, si Zaidan nilainya 80, 90 atau yang lainnya, tetapi dari sekian siswa saya berarti yang sudah saya kriteriakan mampu memahami materi saya ini adalah sekian persen dari ranking tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Scratch. Nah, di sini kemarin saya cobakan ke siswa saya dalam P5 itu saya suruh membuat Scratch juga. Nah, di sini Scratch itu merupakan biasanya kalau kita membuat game kan ada pemrograman coding dan lain sebagainya. Nah, ini sangat simpel sekali kalau dilakukan oleh pemula karena menggunakan gaya building block. Jadi hanya tempel-tempel, kalau mau bergerak berarti ditempel yang ini dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian Scratch ini juga memungkinkan untuk membuat cerita animasi, kemudian permainan interaktif, simulasi, dan karya seni yang indah. Nah, di sini biasanya siswa-siswa yang memiliki kemampuan visual seperti itu, nah maka ini cocok pembelajaran ini digunakan. Nah, di sini dalam pembuatan game menggunakan Scratch ini juga bisa diselipkan soal-soal seperti itu sehingga nanti juga bisa digunakan sebagai tes formatif. Kemudian juga dapat memperkenalkan konsep dasar pemrograman, kemudian diperkenalkan juga untuk membekali siswa kita dengan keterampilan dasar yang diperlukan untuk pemula. Jadi tidak dengan bahasa informatika, coding dan lain sebagainya yang sangat ribet seperti itu. Nah, dalam Secret ini ada sprite atau di sini tuh ada karakter-karakter atau icon yang mana nanti yang kita suruh berjalan gitu, misalkan lompat atau apa yang kita gerakkan untuk menjadi karakter yang kita pilih seperti itu. Kemudian di sini ada banyak juga blok kode yang bisa dipilih, motion, gerakan, looks, suara, kemudian eventnya apa, kontrol, sensing, dan lain sebagainya. Variabelnya my block seperti itu. Sangat banyak sekali. Ada fiturnya juga di sana, menu filenya, edit, atau plate block, kemudian kode area, dan lain sebagainya juga. Nah, di sini nanti mungkin salah satu langkah yang bisa diterapkan dalam pembuatan Scratch tadi. Nah, intinya membuat proyeknya tadi, kemudian merubah di sana kita juga yang paling penting adalah mengetahui posisi X dan Y di dalam Scratch karena dia kan animasi jadi 3 dimensi sehingga tahu mana X, Y-nya, X min 1Y dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian merubah latar belakang ruangnya itu, kemudian juga menambahkan sprite-nya itu yang sebagai ikonnya tadi. Di sini kebetulan rocket ship jadinya berupa roket dan lain sebagainya, nanti sampai mau dikasih apa tahapannya seperti itu menyesuaikan game yang ingin kita buat seperti itu. Jadi main bloknya itu disusun sehingga imajinasi siswa itu menjadi terasa seperti itu. Kemudian di sini diawali dengan membuat proyeknya dulu, mengunjungi dulu baru membuat proyek. Nah, di sini posisinya, di sini XY
Di sini kan seperti biasa, berarti di sini min X dan Y. Nah, ini perlu nanti ada berapa senti itu harus ditentukan. Nah, ini. Nah, inilah salah satu hasil game secret yang dibuat oleh siswa saya. Nah, ini tadi nanti di planet 1 nanti ada pertanyaan, soal dan lain sebagainya sampai dia di planet yang terakhir seperti itu. Nah, kemudian yang sering kami gunakan juga kuisis, sangat mudah sekali dan Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Nah, di sini juga merupakan salah satu game edukasi yang berbasis web untuk membuat suatu kuis interaktif, bisa multiple choice ataupun yang lainnya. Karena di sini dilengkapi dengan berbagai macam fitur-fitur avatar, tema, terus musik, reward dan lain sebagainya, skor seperti itu. Dan di sini bisa nanti ditayangkan seperti Word tadi, siapa yang peringkat 1, 2, 3, sehingga siswa termotivasi seperti itu. Kalau misalkan kita mau kasih reward, nanti misalkan yang ranking 1, 2 bisa kita kasih reward. Nah, nanti kita evaluasi setiap materi yang Bapak Ibu sampaikan setiap hari itu, yang menduduki peringkat 10 besar itu sama ajak atau tidak. Nah, yang kurang ini bisa kita evaluasi. Kenapa kurangnya dan lain sebagainya, menggunakan pendekatan atau asesmen yang lainnya. Seperti wawancara ataupun asesmen diagnostik yang sudah dijelaskan Bu Ula tadi, seperti itu. Untuk manfaat kuisis itu sendiri, sudah Bapak Ibu sering mendengarkannya, biasanya membuat siswa semakin semangat karena di sana ada kuis interaktif yang bisa kita gunakan, kemudian juga menjawab soal-soal seperti itu dengan permainan game seperti itu, kemudian ada musik, gambar, serta banyak yang lainnya. Untuk langkahnya juga mudah seperti itu. Jadinya yang pertama nanti kita masuk ke link quizzes.com, kemudian kita login, kemudian kita buat open quiz kreator, kemudian nanti kita memulai membuat kuisnya, kemudian kita menamai kuisnya, subjek, next, kemudian create new quiz, kemudian nanti ingin kita buat soalnya seperti apa, ada pilihannya. Nah, di situ setiap soal bisa berbeda. Misalkan yang satunya multiple choice, yang kedua match and match dan lain sebagainya boleh seperti itu. Kemudian bisa diatur waktu seberapa lama seperti itu. Kemudian baru di-save. Kemudian bisa di-share ke siswa kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini hal-hal yang penting. Di sini ada beberapa metode kuis yang bisa kita gunakan, kemudian juga bisa menentukan jawaban yang benar dan salah dari salah satu atau lebih, bisa nanti dicentang kalau yang multiple choice, jadinya bisa pilihan ganda lebih dari satu jawaban, kemudian juga bisa menentukan poin yang didapat setiap soal itu berapa, mungkin bobotnya berbeda, seperti itu ya, kita bisa menentukan skornya seperti itu. Kemudian setiap soal juga bisa digunakan dengan metode yang berbeda juga seperti itu. Kemudian juga di sini berbasis link, jadinya bisa memberikan link langsung ke siswa untuk langsung mengerjakan setelah kita pembelajaran. Kemudian juga bisa mengerjakan kuis yang telah dibuat orang lain, juga bisa. Di sana ada beberapa latihan soal sejenis, misalkan kita butuh materi apa dari jenjang SD sampai SMA, SMK juga, nanti bisa di sana di search, kemudian kita gunakan. Manfaatnya bisa membuat kita siswa kita lebih interaktif, kemudian kustomisasi, kemudian juga di sini karena mudah, jadi aksesibilitasnya juga baik, karena secara online, kemudian fleksibel juga, dan evaluasi, memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa. Yang penting itu. Ini tahapannya yang tadi saya sampaikan tadi, jadi kita pilih mau dibuat kuis atau ujian seperti itu. Kemudian setelah dibuat, ya Ibu Bapak, setelah dibuat soalnya dan jawabannya, selanjutnya adalah di sini
Nah, kita save dan nanti kita pilih mau live quiz atau bisa asinkronus atau tidak secara live seperti itu. Siswa kita mengerjakan. Nah, seperti itu. Terus kita pilih continue, kemudian nanti bisa kita share link, bisa pakai Google Classroom, Teams, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk sekalian cross check kehadiran ya Bapak Ibu, mungkin bisa dicoba kuisis ini, link kuisis di sini yang mana di sana terdapat materi-materi yang saya sampaikan sekilas tadi, jadi bisa dicoba langsung diimplementasikan wujudnya seperti apa kan biar lebih tahu. Nah, nanti itu diisi nama depan Bapak Ibu sekalian, jadinya kita juga akan mengecek yang memang benar-benar mendengarkan dan standby di depan komputer ataupun layar handphone Bapak Ibu. Saya persilakan. Mungkin linknya bisa di copy di kolom chat. Oh Bu gitu Anggun. ya Pak. Oh Nggih. iya. Biar tinggal ngeklik ya Pak. Ya betul. Nggih, siap. Jadinya nanti selama Bu Ula menjelaskan dan saya, oh berarti benar-benar mendengarkan seperti itu. Dan bisa ini kita jadikan sebagai tes formatif workshop ini seperti itu. Oh berarti selama sekian yang sudah paham, berapa yang belum dan lain sebagainya. Cukup sederhana, tidak bermaksud itu ya Bapak Ibu membedakan satu dengan yang lainnya, tidak. Cuma kita sekalian juga sebagai cross check kehadiran juga mengetes secara formatif seperti itu Bapak Ibu pada saat mengikuti workshop. Soalnya juga sedikit, jadi hanya beberapa soal saja. Jadi silakan. Nanti sembari kalau sudah selesai bisa memberikan pertanyaan untuk Bu Ula ataupun saya seperti itu. Oke, Bu Anggun, nanti di pukul 16.40 kita buka sesi tanya jawab nanti. Oh, begitu. Ya. Kemudian WA-nya kelihatan. jadi kami di sini seminimalkan kita aktivitasnya banyak seperti itu. Jadi kita dengan aplikasi yang ada dengan seminimal waktu yang ada, tapi kita bisa mengetes siswa kita seperti itu. Kalau Workwall tadi kan sudah ada template-nya juga, tinggal kita pakai yang mana, masukkan soal yang ingin kita buat seperti itu. Quizzes ini pun juga demikian.
ini sudah banyak. Bu Anggun, ini di kolom chat Ya. masih banyak yang belum bisa buka link. Mungkin karena Ini ya. overload atau bagaimana ya Bu? Oh iya. Karena banyak yang memakai. Ya, mungkin seperti itu Pak, bisa jadi. Ini proses juga. Nah, penampilannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Penampilannya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita lihat nanti skor tertinggi siapa, seperti itu. Ya, mungkin itu nanti saya dikasih waktu sampai berapa? Sampai pukul berapa, Pak? 16.40 Bu Aini, Bu Anggun. 16.40. Oh, masih 5 menit, 6 menit lagi ya. Iya, Oke, betul. baik. Mungkin untuk implementasinya untuk pembuatan ketiga itu, atau nanti yang paling mudah kan 2 itu, puisi sama word wall. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Belum ya? Bisa di kolom chat terlebih dahulu, atau saya tidak kelihatan sebentar. Nah, bisa saya tampilkan secara live ya. Nah, kita mulai dari ketik word wall dulu tadi. 6 menit nanti bisa mendemonstrasikannya. Saya cukup untuk mendemonstrasikannya. Kita buat ini aktivitas. Buat aktivitas ya Bapak Ibu. Kita klik yang untuk word wall. Kemudian nanti kita pilih. Nah, di sini banyak sekali template-nya yang bisa dipilih. Mau permainan mencocokkan, match and match itu, atau membuka balok, atau roda acak, benarkan kalimat, jadi ada kalimat yang belum tepat, dan lain sebagainya, seperti itu. Misalkan kita buat teka-teki silang juga bisa, seperti itu. Misalkan kita buat yang permainan mencocokkan, berarti kita klik itu. Kemudian di sini ada kata kunci dan definisi. Di sini berarti soalnya yang kata kunci. Kemudian di sini definisi ini jawabannya apa. Kemudian yang tidak kalah penting, kita harus memberikan judul aktivitasnya terlebih dahulu. Misalkan materi, tata, nama, senyawa. Atau Ibu Bapak yang lainnya bisa. Yang lainnya, atau Bu Ula mungkin apa, teknik merangkai kapal atau apa ya, mungkin itu. Atau yang lainnya. Nah, di sini pertanyaannya apa? Nah, yang akan kita jawab atau kita cocokkan kan ini match and match. Misalkan asam klorida. Nah, berarti ini HCl itu. Seperti itu. Jadi simple dan tidak membutuhkan banyak waktu, tapi kita sudah bisa membuat tes formatif kepada siswa kita. Misalkan asam sulfida, seperti itu, 2 saja atau 3 nanti. H2S seperti itu. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk materi IPA ataupun sains lah ya, matematika. Ini ada yang tulis subscribe di bawah, kemudian superscribe di atas, seperti itu. Nah, misalkan seperti itu. Atau natrium hidroksida. Nah, di sini NaOH. Nah, sudah selesai, Don. Nah, 3 saja. Pokoknya kita demonstrasi sebentar. Seperti itu. Nah, sudah, nanti ini bisa
sharingkan ke murid Bapak Ibu sekalian ini, bagikan. Nah, belum dibagikan, ini dipublish. Nanti kita dapatkan linknya, salin. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu ingin mencoba ya hasilnya kita bagaimana. Nah, ini akan saya share ke ke chat Bapak Ibu, mana ya chat. Nah, di sini mungkin mau tampilannya seperti itu, atau Bapak Ibu lakukan sendiri, masuk ke Google, kemudian di search worldwall.net seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu tampilannya. Nanti bisa menggunakan template yang lain, sangat sederhana sekali. Dari jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK itu bisa digunakan. Mungkin kita memikirkannya SMA atau SMK, masa mau diajak seperti itu? Jangan salah, Ibu Bapak. Jadi mereka juga sama seperti siswa kita di jenjang SD atau SMP, yang membedakan hanya konsep mereka mungkin jauh lebih mendalam dan lebih luas dibandingkan dengan adik-adik di SMP dan SMA, seperti itu. Selanjutnya saya demonstrasikan yang ini ya, krisis. Bu Anggun, kurang 1 menit lagi, Bu Anggun. Oh gitu ya, nanti Nggih. sekalian kembali jalan Pak Baik. Santoso. Monggo dilanjut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sudah ada yang menjawab Pak Santoso, tapi mungkin banyak yang belum bisa ya Pak Santoso ya nanti. Iya, betul. Nah, ini Nanti Ibu Iin, Ibu Ida dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih Pak Santoso serta Bapak Ibu guru hebat yang lainnya dari segala macam jenjang, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semangat untuk mengimplementasikan kurikulum pembelajaran, terutama kita fokusnya ke asesmen kurikulum Merdeka. Terima kasih. baik, terima kasih Bu Anggun Winata yang sudah menyampaikan materi tentang implementasi kurikulum Merdeka dengan game edukasi. Luar biasa sekali tadi paparannya. Saya yang awalnya ngantuk jadi semangat, Bu Anggun. Karena kalau kita bermain game itu selalu semangat, begitu. Iya, Berikutnya, harapannya. Berikutnya kita masuk di sesi tanya jawab, Bapak Ibu peserta. Monggo jika ada yang ingin bertanya kepada dua narasumber yang sudah memberikan paparan materinya, ada Bu Al-Haura Nabiqatul Ula Sarjana Teknik dan juga Ibu Anggun Winata. Monggo untuk raise hand mungkin. Tadi juga ada beberapa yang sudah bertanya melalui live YouTube dan juga chat, kolom chat. Nanti akan disampaikan. Untuk sesi tanya jawab ini nanti kita berikan waktu sekitar pukul 16.55. Jadi ada 15 menit untuk memberikan, kita batasi 3 pertanyaan untuk 2 narasumber, kemudian nanti sekaligus dijawab juga oleh narasumber. Kemudian kita lanjutkan nanti dengan acara selanjutnya. Baik. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan untuk narasumber kita, Bapak Ibu peserta. Oke, jika belum ada mungkin saya bisa beralih ke... Ada di chat Bapak, ya, ada pertanyaan di chat. Ya, ini dari, mohon maaf Ibu atau Bapak Min Kapileti yang bertanya, mungkin ini ditujukan untuk Bu Anggun, nggih. Apakah bisa akses aplikasi game edukatif secara offline atau implementasi tes formatif dengan FISIS secara offline? Begitu Bu Anggun? Iya, Pak. Monggo, nggih, monggo dijawab.
Baik, terima kasih Ibu Nuril ya, Nuril. Nurif, Ini Bu. Nurif ya, Nurif, maaf Bu. Ibu Nurif, terima kasih sebelumnya. Nah, di sini tidak perlu mendownload aplikasi atau mengunduh aplikasi. Jadi secara web, jadi kita lakukan secara online seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, tadi sudah dijawab. Bu Bu Anggun di Anggun, Nggih, monggo bolehkah ada yang saya bertanya? bertanya? Saya Bu Iya. Anggun. Oh Oh, ya, nggih, silakan Bu terima Ani. kasih Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Anggun. Dari 3 aplikasi game yang tadi dijelaskan Bu Anggun, apakah ketiganya posisi guru harus sedang online ataukah bisa direkap sambil offline? Terima kasih. Mohon maaf saya tadi ngantuk sampai jawab kuisis salah 2. Gitu ya Bu ya, iya. Salah 2 masih Baik, dapat 8 nggih Bu Anggun. Iya, betul. Terima kasih Bu Ani. Nah, untuk apa namanya tadi ini kan aplikasi, tidak semua aplikasi ya dilakukan unduh aplikasi. Nah, di sini apakah guru perlu standby ya online seperti itu? Tadi kan yang quiz kan ada 2 ya Ibu ya. Secara asinkronus berarti tidak perlu guru itu online, tapi nanti bisa kita tahu hasilnya. Nanti semisal tadi saya pilih yang asinkronus, saya tinggal kemana ya, sholat dulu atau bagaimana, nah tahu nanti hasilnya, oh Bu Ani ini mendapatkan nilai sekian dan sekian, seperti itu Bu. Kemudian untuk word juga asinkronus bisa, tapi kita kan pinginnya di kelas, misalkan sebagai ice breaking ya, sudah ngantuk, sudah sore, sudah jam siang kan ya, permasalahan anak kan sama kalau sudah jam terakhir. Nah, mungkin bisa dibuat ice breaking dia dengan game Jadi edukasi sama-sama tersebut. online, apalagi Ya, ditampilkan di LCD proyektor ya Bu ya. betul ya, sehingga bisa juga kita memberikan apresiasi reward kepada siswa yang mungkin peringkatnya tinggi seperti itu, biar semangat lagi untuk belajar seperti itu, Ibu. Terima kasih Ibu Ani. Ya, Terima kasih Ibu Ani. Bu Anggun, mungkin kita beralih di chat live YouTube. Ada dari, mohon maaf, ini Ibu atau Bapak Min Kapileti yang bertanya apakah bisa akses aplikasi game edukatif secara offline atau implementasi tes formatif dengan kuisis secara offline. Monggo Bu Anggun dijawab pertanyaannya. Kalau yang pernah saya implementasikan bersama teman-teman di sini itu secara online, Bapak. Seperti itu. Siapa tadi Pak siapa? Pak Santoso tadi, Bapak siapa? Ini mungkin Bapak atau Ibu Bapak. Min Kapileti. Oh, namanya Bapak di YouTube. Iya. Ya, Bapak Ibu Min Kapileti. Iya, betul. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kami persilahkan, masih ada waktu. Aku sebenarnya mau aku. Berarti makan batik ya? Iya aku. Masih ada waktu 9 menit. Jadi selesai, sesi berapa loro? Oke, monggo silakan. Mohon maaf Bapak, untuk absensinya belum dibagi ya linknya? Iya Ibu, nanti akan segera dibagi setelah sesi tanya jawab Ibu. Oh iya, ya makasih Bapak. Iya Ibu. Ada lagi yang bertanya mungkin? Kenapa mau ngangkut akun tok? Hah? Aktif akun tok. Mungkin ini Bapak Ibu yang lainnya lagi bersiap Pak Santoso. Oh begitu nggih. Ya, untuk apa kan tadi pulang, apalagi yang SMA atau SMK kan jam 3:30 kalau betul di sekali. Ya mungkin bersiap pulang ataupun mau sholat maghrib seperti itu ya. Sudah sore. Iya mungkin. Ada lagi yang ingin bertanya kepada narasumber, baik itu Bu Ula maupun Bu Anggun? Baik.
Jika tidak ada lagi pertanyaan, mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri, Bu Anggun dan Bu Ulang, ya. Oke, ini juga Baik. ada Pak Pertanyaan di chat Khairu itu. Rosidin. Oh, Ini ya. terima kasih Bu Anggun, Secret pada dasarnya sudah diajarkan pada mapel TIK di kelas 7. Jadinya mungkin bagi mereka sudah familiar. Ya benar sekali Bu, makanya dari itu sangat saya pilihkan yang mudah seperti itu. Pak Khairul ya. Pak Khairu Rosidin. Nah, Betul. kemudian juga kemarin itu barusan saya buat P5-nya tema berrekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI-nya juga mereka membuat game. Jadi yang kita teknik atau materi yang sudah didapat di jenjang SMP kelas 7 di mapel TIK itu mereka mengkreasikannya, kita nilainya di itu seperti itu, mengkreasikannya, kemudian konsepnya benar atau tidak seperti itu, tapi tekniknya dalam membuat script mereka sudah bisa dan sangat mudah sekali. Terima kasih Pak Khairu. Terima kasih. Baik, adanya sudah raise hand dari Ibu Sulistiawati SD Income. Monggo Ibu Sulistiawati. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya cuma mau tanya Ibu, apakah ada batasan jumlah peserta dalam mengikuti kuisis? Misalkan di kelas saya itu kan kelas 1 jumlahnya sampai 100 gitu ya. Apakah bisa mengikuti semua atau ada batasannya Ibu? Oh gitu, terima kasih Ibu Sulistiawati dari SD Income. Insan Kamil ya Bu ya ini ya, betul ya? Oke. Nah, kalau kita kan di sini berbasis kelas, kita memberikan tes formatifnya itu pada saat kita di kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadinya setelah saya menjelaskan materi tata nama, saya ingin tahu sejauh mana sih siswa saya itu kemampuannya dalam konsep tata nama, sejauh mana daya serapnya seperti itu. Makanya saya buat media game berupa kuisis atau football tadi. Kalau jumlahnya ratusan, nah itu belum pernah saya coba seperti itu Ibu. Mungkin dengan jumlah yang banyak seperti tadi yang belum bisa masuk kuisis dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi kelemahan ya Ibu Sulistiawati dalam game berbasis web itu. Tapi mungkin bisa Bu Sulasti, mungkin kan Ibu tidak langsung mengajar berseratus siswa, ya kan? Mungkin Ibu guru kelas, mohon maaf. Iya, mungkin kelas Ibu dulu, terus nanti mungkin rekan Ibu sejawat yang lainnya nanti dengan usernya sendiri seperti itu. Ya, semangat ya Ibu Sulistiawati dalam mengimplementasikan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, luar biasa Bu Sulistiawati. Semoga bisa diaplikasikan ke anak didiknya. Nggih. Masih ada 4 menit. Ada lagi? Baik, Bapak Ibu peserta, link daftar hadir workshop sudah ada di kolom chat, monggo untuk bisa diisi. Kemudian mungkin karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri sesi tanya jawab untuk pada sore hari ini. Dan berikutnya adalah rencana tindak lanjut kita yang akan disampaikan oleh Bu Aini, selaku co-pilot belajar.id. Silakan Bu Nur Aini, Sarjana Komunikasi. Terima kasih, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu Aini? Iya, terima kasih Pak Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat. Mohon izin Bu Aini, suaranya tidak stabil. Memasuki part 1 tepat pertama. Bapak Ibu hebat, memenuhi target bahwa hari ini kita menjadi awal syarat lulusan 32 jam pembelajaran. Maka yang akan saya sampaikan secara singkat, untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, yang pertama
Bapak Ibu harus masuk ke grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh panitia. Yang kedua, Bapak Ibu harus aktif mengikuti part 1, part 2, part 3, dan part 4, baik melalui Zoom ataupun melalui link YouTube ketika Bapak Ibu terkendala sinyal. Syarat yang ketiga, Bapak Ibu harus mengisi link presensi yang ada di setiap part yang sudah disiapkan oleh panitia dengan batas waktu yang disepakati oleh panitia. Semisal Bapak Ibu, hari ini link presensi sudah di-share mulai jam 16.50 gitu ya. Dan akan ditutup 2 jam kemudian atau berapa jam kemudian akan kita umumkan di grup. Sehingga Bapak Ibu yang terlambat tidak mengisi presensi akan mendapatkan 2 kemungkinan. Yang pertama, alasan diterima dan Bapak Ibu bisa menghubungi panitia karena misal kendala sinyal atau kendala lainnya yang masuk akal. Yang kedua, Bapak Ibu terpaksa kami nyatakan sudah tidak mengikuti part 1 sehingga Bapak Ibu ketinggalan 1 part. Begitu ya Pak Ibu ya. Syarat berikutnya yang akan kita tentukan terkait prosentase. Jadi di sini selama 4 kali pertemuan online, maka Bapak Ibu minimal mengikuti 75% atau 3 kali kegiatan secara aktif. Misal hari ini Bapak Ibu tidak bisa ikut ataupun bisa ikut separuh, maka diharapkan part 2, part 3, dan part 4 Bapak Ibu bisa ikut full karena kehadiran Bapak Ibu terpantau oleh tim ya. Jadi kami memantau kehadiran Bapak Ibu di Zoom ataupun di link YouTube. Berikutnya Bapak Ibu yang harus kita sepakati terkait penugasan yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai tanggal bulan Juni ya. Kalau nggak salah tanggal 9 seingat saya. Atau 19 ya, saya lupa. Di sana Bapak Ibu kami berikan kesempatan untuk melaksanakan pelatihan mandiri di topik assessment ya, topik assessment sesuai jenjang Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar. Jadi penugasan proyek diawali dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan mandiri topik assessment di platform Merdeka Mengajar. Berikutnya ketika Bapak Ibu sudah selesai pemahaman sampai melaksanakan aksi nyata, maka langkah kedua proyeknya adalah membuat satu ya, hanya satu saja Bapak Ibu. Satu proyek digital atau media assessment digital sebagaimana yang sudah diterangkan oleh para narasumber. Seperti yang disampaikan oleh Bu Ula maupun oleh Anggun, bahwa peserta bisa memilih salah satu aplikasi yang bisa dipakai dengan muridnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, jadi saya harap Bapak Ibu di dalam kelulusan, maka yang harus Bapak Ibu lakukan segera bergabung di grup WhatsApp. Karena memang kegiatan ini sifatnya online dan offline terbatas. Artinya kita menggunakan media Zoom dan menggunakan WhatsApp group untuk memenuhi jam 32. Begitu ya Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu segera bergabung di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Apabila Bapak Ibu tidak mengetahui linknya, silakan menghubungi panitia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat berbahagia bahwa kita menjadi guru-guru yang tidak kenal lelah gitu ya. Karena kalau guru lelah, bagaimana dengan muridnya gitu ya? Muridnya akan semakin diabaikan. Padahal Bapak Ibu, murid itu sangat menunggu guru. Ketika guru kosong jamnya, murid akan sedih, mereka akan kehilangan waktu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk belajar bersama guru. Tetap semangat Bapak Ibu guru Indonesia. Saya di sini memohon maaf karena apabila saya
tidak bisa optimal menemani Bapak Ibu dalam kegiatan pidana ini. Sekali lagi, terima kasih. Disambung dengan diskusi di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lengkap nanti mungkin bisa di-share di grup untuk tugas dan syarat kelulusan ya, Bapak Ibu peserta. Dan ada informasi bahwa absensi ditutup 2 jam setelah live. Jadi mungkin Bapak Ibu saat ini sudah bisa mengakses link yang sudah diberikan, silahkan diisi. Atau apakah ini harus menggunakan akun Belajar ID, Bu Aini, untuk ngisi absensi menikah? Minta login soalnya. Tidak, Bapak, tidak wajib. Yang penting Bapak Ibu mengisi presensi aja, Bapak Ibu. Oh, baik. Ya. Minta login, Bu Aini. Oh, minta login. Bentar, panitia tim presensi Bu ya yang menyiapkan. Bentar. Untuk minta login itu berarti hanya dibatasi 1 jawaban. Oh, begitu. Jadi 1 peserta hanya 1 jawaban begitu ya Bapak Tulus untuk absensi. Saya belum jawab sama sekali, Pak. Langsung minta login. Iya. Buka di Chrome-nya dibuka dulu, login ke emailnya dulu, baru buka link. Baik. Untuk link WA mungkin untuk link absensi dan juga tugas tindak lanjutnya nanti akan di-share di grup Bapak Ibu. Baik, karena waktu sudah ada di angka 16.59, maka untuk kesempatan hari ini workshop inovasi asesmen dan pengembangan media digitalisasi dalam asesmen untuk mewujudkan Merdeka Belajar segera kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan yang sudah terjadi, dan semoga kita bisa bersinergi lagi di lain kesempatan. Dan jangan lupa di jadwal untuk sesi keduanya ada di hari Jumat minggu depan. Jangan sampai ketinggalan, informasi-informasi akan kami sampaikan di grup WA maupun grup Telegram. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.